Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini sore yang cukup cerah dan saya ditemani bersama siapa? Kang Dery. Oh, Kang Dery. Dery Sebastian. Betul. Betul. Dan di sini saya akan lebih kepada berdiskusi tentang apa? Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi ya. Betul. Ada kereta kayaknya. Bentar. Oh enggak, masih jauh. Masih jauh. Sosiologi ekonomi ya. Berbicara tentang sosiologi, apa yang Mang Dery bayangkan tentang sosiologi ekonomi? Sosiologi ekonomi. Kayak berbicara sosiologi sebetulnya sangat luas ya. Berbicara ekonomi itu berbicara sosiologi itu sebetulnya sangat luas. Mang Dery boleh dipotong dulu? Boleh. Sebentar, ada kereta lewat. Oke. Bentar ya. Haringgis Nat. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi ke pertanyaan yang awal tentang sosiologi ekonomi. Apa yang Mang Dery bayangkan setelah mendengar kata sosiologi ekonomi? Sosiologi ekonomi. Kalau sepintas saya dengar sosiologi ekonomi itu mencangkup atau membahas tentang hubungan ataupun tindak sosial, entah itu di kalangan masyarakat ataupun secara pemerintahan dalam segi ekonomi gitu. Jadi ini sebetulnya bahasan yang sangat luas terhadap sistem ekonomi ataupun yang disebut sosiologi ekonomi, karena memang mencangkup perindustrian, mencangkup sosialisasi terhadap ekonomi di Indonesia lah gitu, terhadap di negara, khususnya di negara kita gitu. Jadi ini pembahasannya sangat luas terhadap sistem ekonomi ataupun sosiologi ekonomi yang ada di negara kita gitu. Jadi mungkin kita boleh dikerucutkan yang kita butuhkan gitu, terhadap yang kita tuju ataupun yang kita butuhkan terhadap apa yang pengen kita ketahui terhadap sosiologi ekonomi tersebut gitu. Karena mungkin terlalu panjang kalau harus saya paparkan dalamnya sosiologi ekonomi seperti apa ataupun poin-poinnya gitu. Mungkin kita bahas sambil jalan aja gitu. Sosiologi itu apa sih sebenarnya? Sosiologi itu lebih ke apa ya? Intinya hubungan kita sebagai manusia gitu. Makanya terbagi, ada sosiologi ekonomi, terus ada sosiologi apa ya? Lupa lagi saya. Alhamdulillah. Berbicara tentang industri ya. Itu masih terkait dengan sosiologi ekonomi. Betul. Karena apa tadi kata Mang Dery bilang, selain dari industri ada perpasaran itu termasuk sosialisasi ekonomi, karena mencakup sistem-sistem ekonomi yang ada di negara kita ya, termasuk industri ataupun perdagangan yang ada di pasar ataupun perdagangan yang bersangkut paut dengan perekonomian yang ada di negara kita gitu. Berbicara tentang perdagangan ya, sekarang kan lagi musim pandemi. Betul. Dan saya lihat perekonomian kita, bukan kita ya, maksudnya perekonomian yang ada di sekitar kita. Jangan kita berbicara negara dulu, tapi perekonomian di sekitar kita. Banyak orang mengeluh tentang adanya pandemi, tentang susahnya kita mata pencarian gitu ya. Mencari mata pencaharian di era pandemi ini. Dan menurut Mang Dery, apakah di era pandemi ini
banyak mempengaruhi tentang apa namanya ekonomi atau tidak? Menurut saya ini sangat berdampak sangat apa ya, signifikan gitu. Ini berdampak yang sangat berpengaruh ataupun dampak yang sangat berefek terhadap masyarakat ataupun sistem ekonomi di negara kita, karena sebagai makhluk sosial kita tuh sangat membutuhkan terhadap perputaran gitu, terhadap perputaran entah itu sandang, pangan ataupun makanan, sandang, pangan ataupun papan, yaitu kita secara pokok butuhkan terhadap makanan gitu, terhadap asupan yang itu sudah lumrah lah masyarakat membutuhkan terhadap itu. Nah, dengan adanya pandemi otomatis masyarakat seakan-akan dijerat, masyarakat seakan-akan diborgol supaya tidak keluar ataupun supaya meminimalisir terhadap jalannya perdagangan, jalannya ekonomi masing-masing ataupun secara ekonomi, secara partai gitu. Contohnya seperti pasar terbuka yang pedagang kaki lima kalau secara individu, dan itu sangat berdampak bagi masyarakat konsumen gitu, konsumen ataupun si produsen tersebut, itu sangat berdampak. Dan ini seharusnya apa ya, harusnya menurut saya pemerintah tuh sangat gesit dalam masalah ini. Pemerintah harus sangat gesit dalam masalah ini karena memang ini adalah tanggung jawab pemerintah menurut saya. Ketika ada suatu pandemi yang memang ini sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat ataupun kelangsungan hidup rakyatnya tersebut, dan pemerintah seharusnya lebih perhatian terhadap masalah ini gitu. Karena memang ini menyangkut masalah nyawa loh gitu. Kalau saya boleh bilang ini menyangkut masalah nyawa yang ini sangat berdampak sekali terhadap masyarakat ataupun si konsumen ataupun si produsen tersebut gitu. Makanya pemerintah sebenarnya harus berperan aktif sih di sini gitu, karena memang kita pun harus ada sistem lockdown itu kan diatur oleh pemerintah gitu. Makanya pemerintah pun harus tanggung jawab terhadap lockdown tersebut ya, bagaimanapun caranya sistem dalam ekonomi ataupun sosialisasi dalam ekonomi itu harus tetap jalan gitu. Maksudnya si ekonomi tersebut terus jalan dengan apapun caranya, entah itu berganti ke sistem 4.0 misalnya gitu, ataupun dengan sistem apalah online segala macam yang seharusnya pemerintah memfasilitasi terhadap ini gitu. Masalah ini pemerintah harus benar-benar turun tangan dan harus gesit terhadap masalah ini gitu. Mungkin betul sih. Dan berbicara tentang pemerintah, apakah ada upaya-upaya tertentu untuk mengatasi ekonomi di masa pandemi ini? Sejauh yang ini Mang Dery lihat dari perspektif Mang Dery sendiri itu bagaimana? Sejauh ini belum sih kayaknya. Belum. Sejauh ini belum. Saya belum merasakan maksudnya. Belum merasakan. Tapi di luar sih saya belum dengar berita bahwa adanya pembackupan gitu dari pemerintah terhadap gelontoran dana untuk ekonomi ataupun untuk perdagangan mikro ataupun makro. Saya belum mendengar terhadap bantuan tersebut. Dan ini sebetulnya harus diperhatikan sekali karena memang ya saya tadi katakan bahwa ini kelangsungan hidup langsung rakyat gitu lah. Termasuk kesejahteraan juga, termasuk kemakmuran juga masyarakat yang ini sebetulnya harus sangat diperhatikan, dan yang saya rasakan ini belum terasa gitu. Mungkin sudah saya mungkin sudah, tapi sistemnya secara apa itu saya belum tahu sih masalah itu. Berarti secara tidak langsung Mang Dery itu mengatakan bahwa pemerintah itu tidak memenuhi atau tidak atas norma-norma Pancasila. Betul. Secara keras itu sih ya, secara keras gitu. Tapi kita luruskan lagi bahwa seandainya misalkan negara tidak memenuhi terhadap hak-hak gitu ya, hak-hak asasi yang sebagai warga negara itu memang iya gitu. Kalau saya boleh kata itu memang iya, karena negara harus sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya gitu. Negara harus sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, karena kita kan
pajak untuk apa gitu, pajak untuk apa, oke lah untuk jalan, untuk misalkan apalah transportasi umum ataupun kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi di sisi lain kita tuh tanggung jawab masyarakat tuh tanggung jawab pemerintah. Makanya pemerintah harus sangat memperhatikan masalah ini gitu, harus perhatian, harus benar-benar apa ya, benar-benar dimanja lah gitu. Jadi kita tuh seakan-akan selalu memanjakan pemerintah, tapi pemerintah tidak memanjakan kita gitu. Selalu memanjakan Pemerintah. Gitu. Seakan-akan seperti itu, dan masyarakat tidak ada timbal baliknya secara langsung gitu. Maksudnya yang terasa yang sangat signifikan gitu. Karena emang apa ya yang saya alami selama pandemi ya ginilah gitu. Berarti yang dialami Mang Dery selama pandemi ini secara tidak langsung ada pengelompokan sosial. Dalam arti yang kaya makin kaya, betul, yang miskin makin miskin, yang bodoh makin bodoh. Karena ya kita tahu lah, akhir-akhir ini kan, bukan akhir-akhir ini, udah berapa bulan, udah setahun ya, hampir setahun, kita belajar di rumah. Dan alhamdulillah tidak ada ilmu yang saya dapatkan. Saya sebagai mahasiswa, saya itu gimana ya, banyak mengeluh lah. Dalam arti ilmu yang saya dapatkan itu gimana ya, kurang lah, betul, kurang, bahkan bukan kurang lagi ya, jadi nggak ada lah Allah gitu. Karena apa? Karena setiap kita buka grup atau buka WhatsApp, bukannya kita, apalagi kalau presentasi ya, kita presentasi di grup, kita baca-baca males kan. Betul. Pengennya ada pemberitahuan WhatsApp, kita lihat WhatsApp, kita lihat YouTube, dia kebanyakan kayak gitu. Tapi menurut Mang Dery sendiri, bagaimana solusi pemerintah dalam menghadapi era masa pandemi ini, dalam garis besar itu mengatasi tentang sosial ekonomi kita terhadap ekonomi gitu ya. Iya. Ekonomi, khususnya ekonomi. Berarti untuk ini karena pemerintah sudah menerapkan sistem lockdown yang memang sebenarnya pemerintah sangat dilema gitu terhadap sistem tersebut, karena pasti sudah mengetahui dampaknya ke depan itu seperti apa gitu. Sebetulnya pemerintah sangat tahu betul gitu terhadap dampak ke depan. Cuman pemerintah beneran sangat-sangat dilematis terhadap ini, harus gimana gitu. Sedangkan virus ini lebih berbahaya dibandingkan tidak di lockdown gitu. Makanya pemerintah memutuskan untuk ya udah lockdown supaya masyarakat terhindar dari virus tersebut. Nah, tapi menurut saya ketidaksiapan gitu. Ini ketidaksiapan pemerintah terhadap dampak dari lockdown tersebut menurut saya gitu. Karena saya lihat dari beberapa negara itu menerapkan sistem lockdownnya sudah include dengan mengatasi masalahnya gitu. Di samping pemerintah melockdown negaranya, tapi pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi untuk dampak dari lockdown tersebut gitu. Makanya ada beberapa negara yang sukses lockdownnya sukses, terus virusnya juga alhamdulillah misalkan terhindar, intinya bersih dari virus. Udah gitu secara ekonominya pun tetap berjalan ataupun minimal nggak turun lah gitu. Secara statik juga nggak turun secara statik dalam ekonomi. Nah, yang sangat kita rasakan di kita tuh seperti itu gitu. Pemerintah sangat siap dengan sistem lockdown tersebut, tapi pemerintah ketidaksiapan pemerintah terhadap dampak dari lockdown tersebut gitu. Jadi menurut saya, pandangan saya, kurangnya kesiapan pemerintah terhadap dampak dari lockdown tersebut. Jadi untuk antisipasinya menurut saya lebih ke pemerintah, di sisi lain lockdown berjalan, tapi pemerintah juga minimal ada sensus lah gitu. Setiap desa ataupun setiap kecamatan harus ada sensus, terutama bagi masyarakat yang memang kalangan menengah ke bawah gitu, yang dalam artian tidak mempunyai gaji tetap ataupun tidak mempunyai
gaji yang mencukupi untuk seharinya, dan pemerintah seharusnya minimal perhatian terhadap itu gitu. Karena bukan berarti yang besar ataupun yang kaya tidak diperhatikan, tapi ini kepribadian ataupun naluri manusia tuh di sini digunakan gitu. Karena dalam penyakit itu nggak ngomongin terhadap siapa yang menurunkan penyakit ini, terus harus kita gimana, tapi orang di sekitar kita pun ketika kita mendapatkan suatu penyakit pasti mendapatkan dampak kan gitu. Mendapatkan dampak, dan dampak itu yang mau tidak mau yang di samping kita tuh harus benar-benar peduli secara dipaksa ataupun tidak gitu, misalkan gitu. Dan ketika terjadi di suatu negara pun, ketika pemerintah berusaha untuk memperhatikan rakyat kecil, nah rakyat besar pun minimal tidak membantu tuh tidak membantu secara pribadi, minimal membantu terhadap ketentuan dari pemerintah gitu, mendukung dengan adanya bantuan sosial. Dan saya lihat itu sudah berjalan gitu, bantuan sosial dari organisasi itu ada berjalan. Terus dari organisasi A, organisasi B, adapun dari organisasi ada juga sampai dari geng motor yang kayak gitu, yang ternyata naluri mereka tuh sangat kuat gitu. Nah, dan ini ketika pemerintah merasa lengah, ketika pemerintah merasa lega dengan adanya masyarakat yang peduli, seharusnya pemerintah bukan malah lega dengan ini gitu, malahan pemerintah harus lebih tergerak lagi hatinya terhadap pembantuan ataupun ya istilahnya pemerintah itu harus malu lah. Nah gitu, pemerintah harus malu terhadap masyarakat yang sebenarnya biasa-biasa saja tapi ingin membantu terhadap masyarakat lainnya yang terkena dampak tersebut gitu. Nah makanya ini pemerintah beneran harus ini sih menurut saya harus melakukan densus, terus survei lapangan lah gitu, survei lapangan, beneran survei lapangan, terus pemerintah memang harus sangat perhatian lah intinya seperti itu. Secara tidak langsung kalau menurut saya ya, gimana ya, pemerintah itu secara tidak langsung sudah dibunuh karakternya oleh masyarakat yang peduli terhadap orang yang membutuhkan. Benar nggak sih? Betul. Secara tidak langsung mereka itu sebenarnya mereka itu niatnya ingin membantu. Benar nggak? Betul. Membantu sesama, ya. Tapi secara tidak langsung pemerintah itu harus malu. Dalam arti mereka itu sudah dibunuh loh karakternya oleh mereka yang maaf ya, mereka itu tidak mempunyai kekuasaan, harta pun tidak punya, karena mereka itu mempunyai tekad yang kuat untuk membantu sesama seperti itu. Benar nggak sih? Betul. Makanya saya tuh ngerasa ini tuh sebetulnya pemerintah mempunyai naluri yang tinggi gak sih gitu. Saya berpikirnya ini pemerintah kemana sih? Apakah pemerintah tidak melihat ataupun pura-pura tidak mendengar, ataupun emang ada oknum-oknum yang mungkin dari pemerintah atasannya turun gitu, ada bantuan ataupun sejenis sumbangan untuk menyetabilkan ekonomi mungkin ada, tapi mungkin ini ada oknum-oknum yang sebetulnya oknum ini ya tetap nalurinya ada gak sih gitu, naluri terhadap kemanusiaannya ada gak sih gitu. Saya tidak menjudge secara global bahwa pemerintah salah ataupun pemerintah tidak perhatian. Nah, mungkin ada oknum, mungkin ada bantuan yang memang sudah turun, tapi ada oknum. Tapi secara garis besar tetap kan ini berarti nalurinya kemanusiaannya berarti kurang kan gitu. Makanya ini beneran harus harus kompak lah gitu. Pemerintah pun harus kompak. Karena kalau misalkan dari satu golongan ataupun dari satu kepemerintahan care, yang satunya lagi tidak peduli terhadap itu, ya pincang lah gitu. Ketika ada bagian-bagian yang mungkin menjadikan kesempatan ini untuk menjadikan ini kesempatan untuk memperkaya diri lah, mungkin ada sebagian kayak gitu. Mungkin ya saya secara garis besar
pemerintah harus lebih aktif lah nalurinya gitu, harus lebih berkembang lagi biar lebih peka terhadap lingkungan yang memang lingkungan tersebut tuh ya ampun apa ya, kalau saya bilang negara tanpa masyarakat tuh sebetulnya itu bukan negara loh gitu. Negara tuh butuh masyarakat, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat negara tidak memberikan itu gitu. Ini ya ampun, Betul sekali. seperti itu sih. Mungkin Dan berbicara tentang stratifikasi sosial, pengelompokan sosial, betul. dalam arti di masa ini, di era pandemi ini, secara tidak langsung yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar semakin pintar, Betul. yang bodoh ya gitu-gitu aja lah. Dan menurut Mang Dery, upaya apa yang harus pemerintah lakukan dalam meningkatkan kualitas kualitas pendidikan di era ini? Kalau sebetulnya bingung ya, ketika kita kehausan terhadap ilmu, kita kehausan terhadap berpendidikan, di sisi lain kita ditakut-takuti oleh virus yang memang sangat mematikan. Sebetulnya bingung, dan salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan sistem daring, sistem belajar di rumah, sebetulnya ini salah satu upaya yang memang ada ketakutan gitu. Pemerintah ketakutan terhadap masyarakat yang tidak belajar dan yang bodoh semakin bodoh. Sebenarnya pemerintah udah merasakan itu gitu, ketakutan tersebut. Tapi sayangnya sistem seperti daring ataupun belajar di rumah tuh tidak bisa efektif secara full gitu, beneran tidak bisa efektif. Dan sebetulnya pemerintah memang kesusahan terhadap sistem ini, dan dilema harus seperti apa. Di sisi lain kita harus beneran jaga-jaga dari virus tersebut, dan di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan terhadap pendidikannya masyarakat gitu. Makanya dengan sistem seperti ini pun sebetulnya minimal mengurangi masa kesusahan kita lah gitu sebagai umat manusia, karena memang ini pandemi yang menjamur kan gitu seluruh dunia. Dan ini ya minimal nggak terlalu nggak terlalu jeblok lah gitu. Ketika kita virus oke, terus kebodohan oke, enggak lah gitu. Pemerintah masih ada perhatian dalam segi ini dengan menerapkan sistem daring, dengan menerapkan sistem online. Sebetulnya pemerintah masih ada perhatian lah terhadap ini, walaupun kita rasakan ini belum efektif gitu. Nggak ada masukan ataupun yang masukan-masukan yang betul-betul berpengaruh buat kita, ataupun ilmu-ilmu yang kita butuhkan, walaupun tidak secara full, tapi minimal pemerintah sudah perhatian terhadap kita gitu. Kita juga harus berterima kasih terhadap pemerintah dengan menerapkan sistem ini. Dan sebaiknya menurut saya, karena posisi sekarang virus agak gimana ya, agak redup lah gitu, berita-beritanya pun agak redup, terus ada banyak tertimpa oleh banjir. Terus ada juga ada juga sebagian masyarakat yang tidak percaya itu kan ya, karena ada kasus yang di COVID kan gitu, meninggal di COVID kan, ada kasus yang yang bikin sebagian masyarakat tidak percaya adanya COVID gitu. Dan ada juga masyarakat yang benar kekeh terhadap bahwa COVID itu ada. Makanya saya pun sendiri pun masih masih ini tuh sebenarnya ada gak sih gitu. Saya sendiri pun masih bertanya-tanya terhadap itu. Makanya pemerintah jangan terlalu ketakutan lah gitu. Pemerintah jangan terlalu takut terhadap virus ini, karena secara berjalan pun karena ini gitu. Maksudnya nggak terlalu lah menurut saya, karena memang terlalu ini ya. Pas pertama virus ada, ketakutan pemerintah tuh beneran takut gitu. Ini harus gimana sampai pemerintah langsung menerapkan sistem lockdown, yang mungkin ada beberapa, kalau seandainya virus aja ada ya, kalau benar virus ada ya mungkin ada beberapa yang terselamatkan. Dan kalaupun tidak ada, yang ini sangat kerugian yang sangat besar bagi negara gitu. Udah masyarakat yang miskin makin miskin, ada juga pendidikannya menurun. Ini sangat disayangkan gitu. Makanya menurut saya pemerintah harus antisipasi, tapi jangan terlalu ketakutan terhadap virus ini gitu. Karena ada kemungkinan juga bahwa virus ini tuh ada gak sih gitu. Ada sebagian masyarakat yang berpikir virus ini gak ada gitu. Makanya jangan terlalu
jangan terlalu lah gitu terhadap virus ini gitu, karena ada kemungkinan virus ini cuman penyakit apa, demam kayak ataupun apa menurut saya gitu. Gitu. Ya kalau berbicara tentang pendidikan nggak ada habisnya. Betul. Apalagi tentang masalah ilmu agama, ilmu tentang sosiologi komunikasi dan banyak lah. Insya Allah nggak akan ada habisnya. Tapi mengingat waktu kita sudah maghrib dan sekarang hari Kamis. Betul, dan betul. alhamdulillah kita itu sedang tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Benar nggak? Betul. Iya kan tadi kita minum ya. Betul. Iya. Dan terakhir untuk Mang Dery satu kalimat saja untuk pemerintah. Apa yang mau Mang Dery katakan untuk pemerintah? Satu kalimat aja. Apa ya? Bingung saya. Intinya pemerintah jangan terlalu takut terhadap pandemi ini, dan pemerintah harus tetap memperhatikan terhadap sistem ekonomi, pendidikan ataupun sistem-sistem yang berdampak bagi masyarakat. Pemerintah juga harus tetap memperhatikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat, dan intinya pemerintah harus makin peduli ataupun nalurinya makin ditingkatkan bagi masyarakat yang membutuhkan itu sih. Terlalu banyak kalimatnya. Terlalu banyak. Tapi terima kasih, alhamdulillah untuk Mang Dery, dan sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengetahui tentang perbincangan atau diskusi kita ini, jangan lupa share, like, dan yang penting Subscribe. Oke, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.